Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya mau membahas saham-saham dengan probabilitas turun yang cukup tinggi di bulan Agustus dalam 5 tahun terakhir. Tujuannya agar supaya kamu bisa memanfaatkan momentum sebaik mungkin di bulan Agustus untuk memaksimalkan keuntungan ataupun meminimalisir kerugian. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung bahas saja nama-nama sahamnya. Tapi disclaimer dulu, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Saham pertama adalah Beyan, di mana selama bulan Agustus tahun 2020 hingga tahun 2024, probabilitas kenaikannya cukup rendah dengan angka 20% saja. Artinya lebih sering turun dibandingkan naik. Dalam 5 tahun terakhir, 4 kali turun dan 1 kali naik. Kenaikan tertinggi hanya terjadi di tahun 2021 dengan angka 2,9% saja, tapi pernah turun hingga 6,4% pada tahun 2022. Secara year to date, pernah naik hingga 685% pada tahun 2022, tapi pernah juga turun hanya 5,2% pada tahun 2023. Saham kedua, HMSP. Probabilitas kenaikannya juga hanya 20% saja. Hanya pernah naik pada tahun 2024 sebanyak 4,4%, tapi pernah turun hingga 4,3% pada tahun 2021. Secara year to date, hanya pernah naik pada tahun 2023 sebanyak 6,5% saja, tapi pernah turun hingga 12%, 36%, 28%, dan 29%. Kemudian saham UNVR hanya pernah naik pada tahun 2022 dengan angka 1,7%, tapi pernah turun hingga 6,9% di tahun 2024. Secara year to date, hanya pernah naik pada tahun 2022 dengan angka 14%, tapi pernah turun hingga 24%, 13%, 44%, bahkan 46%. Kemudian saham Cita naik pada tahun 2024 dengan angka 13,4%, tapi pernah turun 5% pada tahun 2021. Secara year to date pernah turun hingga 45% pada tahun 2023, tapi selebihnya mengalami kenaikan entah itu 8%, 20%, dan 75%. Saham ADMF hanya pernah naik 0,6% secara bulanan pada bulan Agustus di tahun 2024, tapi pernah turun 7% di tahun 2023 bulan Agustus. Secara year to date pernah naik 21 dan 16%, tapi pernah juga turun 10%, 14%, dan 13%. Kemudian saham SIMP hanya pernah naik 0,6% pada tahun 2020, tapi pernah turun hingga 7% pada tahun 2023. Secara year to date, pernah naik 6,05% pada tahun 2021, tapi pernah juga turun 9% pada tahun 2022 dan tahun 2023. Saham LSIP pernah naik 4% pada tahun 2024, tapi pernah turun hingga 6,3% di tahun 2022. Dan untuk data tahunannya, naik 9,5% di tahun 2024 dan naik 33% hingga bulan Juli tahun 2025 saat video ini dibuat. Selebihnya pada tahun 2020 hingga tahun 2023 selalu mengalami penurunan secara year to date. Saham GJTL pernah naik hingga 14% pada tahun 2024, tapi pernah juga turun 24% tahun 2023. Secara tahunan, pernah turun 15,7% pada tahun 2022. Dan hanya itu saja penurunannya. Selebihnya mengalami kenaikan entah itu 1%, 8%, 11%, bahkan 84%. Saham STTP pernah naik hanya 5,04% tahun 2024, tapi pernah turun hingga 27% pada bulan Agustus tahun 2023. Secara tahunan, pernah turun 24% pada tahun 2021, tapi pernah naik hingga 111% pada tahun 2020. Kemudian saham MPMT hanya pernah naik 3% pada tahun 2020, tapi pernah turun hingga 10% pada tahun 2023. Secara tahunan, pernah naik 27% pada tahun 2021, tapi pernah turun 7,2% pada tahun 2024. Saham TBLA pernah naik 9% pada tahun 2020, tapi pernah turun 4% pada tahun 2023. Untuk data tahunannya, hanya pernah naik 1,3% pada tahun 2023 dan 28% hingga bulan Juli tahun 2025 saat video ini dibuat. Sebaliknya untuk penurunannya mencapai 11%, 12%, bahkan 16% secara tahunan. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini semuanya memiliki probabilitas kenaikan 20% di bulan Agustus untuk periode tahun 2020 hingga tahun 2024.
Artinya dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan lebih sering dibandingkan kenaikan. Entah itu TBLA, EPMT, STTP, GCTL, LSIP, SIMP, ADMF, CITA, UNVR, HMSP, dan lain sebagainya. Semoga saja dengan adanya video ini dan dengan informasi yang kamu peroleh, kamu jadi bisa mengantisipasi. Kira-kira saham mana yang ingin kamu beli di bulan Agustus, saham mana yang ingin kamu jual di bulan Agustus. Tentu saja semuanya tergantung kepada style dan cara analisa serta metode investasi kamu masing-masing. Kamu bisa melakukan modifikasi ataupun analisa lebih mendalam dari saham-saham ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas dua kombinasi yang cukup menarik. Yang pertama adalah averaging down dan yang kedua adalah dividen. Bagaimana jika kedua hal ini kita kombinasikan dan kita akan ambil contoh saham yang harganya mengalami penurunan. Apakah bisa berguna dan berdampak signifikan atau tidak? Nah, berhubung saham BRI ini lagi trending topik karena terkait isu sentimen negatif yang cukup signifikan dari saham ini dan harga sahamnya mengalami penurunan yang cukup drastis, maka saya akan membahas lagi saham BRI. Tapi ingat, untuk simulasi ini bisa kamu gunakan contoh saham-saham yang lain yang harganya mengalami penurunan dengan cukup drastis. Tapi ingat, disclaimer dulu, ini bukan menjamin kamu pasti profit. Kamu tetap saja bisa rugi dengan strategi ini. Tapi setidaknya dengan skenario yang akan kita lakukan nanti, ini bisa meminimalisir kerugian yang bisa kamu peroleh. Dan diharapkan di masa depan apabila prospek sahamnya bagus dan kinerjanya masih bertumbuh, kamu bisa memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Nah, jadi untuk contoh pada pembahasan kali ini saya akan gunakan lagi saham BBRI. Ini merupakan price performance dari BRI dalam 10 tahun terakhir. Seperti yang kamu tahu, harga sahamnya pernah menyentuh angka tertinggi di angka 6.450. Jadi, kita akan menggunakan harga tertingginya, yaitu 6.450 ke dalam perhitungan agar supaya kita menggunakan skenario yang paling tinggi. Nah, tabel di sebelah kiri ini merupakan simulasi harga rata-rata. Sebagai informasi, tabel ini akan kamu peroleh jika kamu melakukan pembelian ebook strategi nabung saham, yang mana ini merupakan bonus file Excel yang akan kamu dapatkan. Nah, kita kembali kepada contoh kasusnya. Misalnya kita gunakan harga saham BRI yaitu 6.450. Kamu sudah terlanjur membelinya sebanyak 1.000 lembar saham, yang artinya mengeluarkan dana sekitar 6.450. Nah, pada kondisi poin pertama ini, harga rata-rata kamu tentu saja 6.450 karena baru satu kali melakukan pembelian. Nah, bagaimana jika kita tambahkan skenario averaging down pada beberapa harga yang berbeda? Katakanlah setiap harganya turun Rp1.000, kamu melakukan pembelian di mana dengan rules untuk pembelian selanjutnya jumlah lembar saham kita kali 2. Pada contoh ini misalkan di harga 5.450, kamu kembali lagi melakukan pembelian sebanyak 2.000 lembar saham yang mana kelipatan 2 dari pembelian pertama. Dan artinya kamu membutuhkan dana sekitar 10.900.000. Nah, pada kondisi kedua ini harga rata-rata kamu sudah bukan 6.450, melainkan turun menjadi 5.783. Kita lanjutkan skenario ini. Katakanlah harga saham BRI turun lagi ke angka 4.450 yang mana Rp1.000 dari harga sebelumnya. Itu artinya dengan kita melakukan pembelian 2.000 lembar saham, modal yang kita keluarkan adalah 8.900.000 yang artinya pada kondisi ini harga rata-rata kita sudah turun menjadi 5.250. Kita lanjutkan skenario. Misalkan pada kondisi berikutnya harga saham BRI turun lagi ke angka 3.450 yang mana Rp1.000 dari poin sebelumnya dan kita tetap beli 2.000 lembar saham. Artinya modal yang kita keluarkan adalah 6.900.000. Pada kondisi ini, harga rata-rata kita sudah turun menjadi 4.739. Kamu bisa lihat di sini, dari yang awalnya harga rata-rata kita adalah 6.450 untuk harga tertingginya, dengan melakukan averaging down setiap penurunan Rp1.000 dan kita kalikan 1 kali lipat untuk lembar sahamnya, maka harga rata-rata kita akan menjadi 4.736 untuk kondisi harga saham jika turun ke angka 3.450. Bisa kita hitung secara sekilas kira-kira berapa besar penurunannya. Dari yang awalnya 6.450 di harga sekarang menjadi 4.736 dan kita bagi dengan 6.450, maka penurunannya sekitar 26%.
26%. Lumayan bukan? Harga saham rata-rata kita turun 26%. Tapi ingat, dengan kondisi seperti ini, ada satu hal yang harus kamu perhatikan, yaitu lembar saham kamu semakin banyak. Itu artinya secara nominal floating loss kemungkinan besar juga sebenarnya sama saja. Karena meskipun harga rata-ratanya turun, tapi dari lembar sahamnya semakin banyak. Sehingga jika kita kalikan harga rata-rata dikalikan lembar saham, maka nominalnya juga cukup signifikan. Jadi, tidak hanya boleh berhenti di averaging down saja. Averaging down ini memang berguna untuk menurunkan harga rata-rata dari yang awalnya 6.450 turun menjadi 5.783, turun lagi menjadi 5.250, dan turun lagi menjadi 4.736. Jika kamu lakukan skenario ini terus-menerus, saat harga sahamnya mengalami penurunan lagi, maka tentu saja harga rata-rata kamu akan menjadi semakin rendah. Itu adalah poin pertama dari sisi averaging down. Sekarang mari kita bahas dari poin kedua, yaitu dividen. Nah, ini merupakan informasi penting. Laba BRI di Q1 tahun 2025 ini mengalami penurunan dari 15,8 menjadi 13,6. Nah, kamu tentu sudah tahu bahwa dividen total yang dibagikan oleh BRI sekitar 343,4 per lembar saham. Tapi kita tidak boleh menggunakan angka ini untuk memproyeksikan dividen yang akan dibagikan di tahun depan. Berhubung labanya mengalami penurunan, jadi mari kita adjust. Dengan penurunan laba sekitar 13,9%, jika hal ini terus berlangsung hingga Q4 tahun 2025, yang mana kita asumsikan penurunan setahunnya adalah 13,9%, maka dividen untuk tahun 2025 yang akan dibagikan tahun 2026 akan menjadi 295,6 per lembar saham. Ini kita dapatkan dengan mengurangi sebesar laba yang dicapai oleh BRI, di mana labanya turun 13,9, artinya dividen per share-nya juga kita harus kurangi 13,9%. Bukan lagi 343, melainkan menjadi 295. Nah, langkah berikutnya, bagaimana jika kita masukkan unsur dividen yaitu 295,6 per lembar saham? Tadi kan kita sudah memperoleh harga rata-rata kita adalah 4.736 dengan kondisi skenario seperti ini. Bagaimana jika harga rata-rata ini kita kombinasikan lagi dengan dividen yang kita terima, yaitu 295,6 di tahun buku 2025 yang akan dibagikan tahun 2026. Itu artinya pada kondisi ini harga neto kita akan menjadi berkurang, bukan lagi 4.736 melainkan menjadi 4.440. Dan kita asumsikan pada tahun-tahun selanjutnya misalkan dividen per share BRI tetap di angka 295,6 per lembar saham. Pada tahun buku 2026, harga rata-rata kita bukan lagi 4.440 melainkan turun lagi menjadi 4.145. Pada tahun buku 2027 turun lagi menjadi 3.849. Tahun buku 2028 turun lagi menjadi 3.553. Tahun buku 2029 turun lagi menjadi 3.258. Tahun buku 2030 menjadi 2.962 untuk harga netonya, di mana ini diperoleh dengan mengurangi harga rata-rata dengan dividen yang kita terima dari tahun ke tahun. Bisa kamu lihat sini, dari yang awalnya harga rata-rata kita adalah 4.736, kini diproyeksikan bisa turun menjadi 2.962 pada tahun buku 2030 dengan memanfaatkan dividen yang diterima. Artinya pada poin ini, kita tidak hanya memanfaatkan dari sisi averaging down, tapi kita juga memanfaatkan dari sisi dividen yang kita terima sebagai pengurang harga rata-rata kita. Dari sini kita memiliki sudut pandang yang cukup unik, karena dividen yang kita terima itu bisa kita anggap sebagai pengembalian modal dari harga saham yang kita bayarkan sebelumnya. Nah, artinya dengan harga rata-rata 4.736, dari proyeksi untuk tahun buku 2025 sampai 2030, kita memperoleh dividen 1.773. Ingat, ini saya gunakan asumsi apabila dividen yang dibagikan di tahun 2026 nanti mengalami penurunan sekitar 13,9% dari dividen saat ini, yakni menjadi 295,6 per lembar saham. Bagaimana jika kedepannya dividennya mengalami peningkatan? Tentu saja harga rata-rata kita akan dibawa dari 2.962. Sebaliknya, jika di tahun-tahun selanjutnya dividen per share-nya ternyata lebih rendah dari 295, artinya harga neto kita akan lebih tinggi dari 2.962 pada tahun 2030. Saya ambil contoh misalkan, dividen tahun buku 2025 yang nanti akan dibagikan di tahun 2026 katakanlah tetap sama, yaitu 343. Kamu bisa lihat datanya di sini. Harga neto bukan lagi 2962 melainkan menjadi 2678. Tentu akan lebih rendah karena dividennya menjadi lebih besar. Sebaliknya, misalkan dividen tahun buku 2025 ini akan menjadi 250 per lembar saham. Kamu lihat harga netonya bukan 2.962 melainkan menjadi 3.236. Nah, itu artinya pada kondisi ini
Nominal harga neto sangat tergantung kepada dividen yang dibagikan berapa banyak. Untuk itulah kenapa saya selalu mengatakan bahwa kita perlu untuk terus memantau kinerja perusahaan yang sahamnya kita miliki. Apalagi jika mereka konsisten membagi dividen. Karena berapa besar dividen yang akan mereka bagikan, itu akan berpengaruh terhadap pengembalian dana dari saham yang sudah kita bayarkan. Nah, dengan asumsi seperti ini, katakanlah tadi kita memiliki harga neto 2.962. Sampai pada kondisi seperti ini sebenarnya ada hal yang menarik karena jika kita asumsikan harga neto ini kembali lagi ke harga awalnya yaitu 6.450, artinya ada potensi kenaikan sekitar 54%. Kamu bisa lihat di sini, dengan hanya skenario seperti ini saja yaitu menggunakan averaging down dan memanfaatkan dividen, apabila harganya kembali lagi ke harga awal pembelian kita yaitu 6.450, maka ada potensi capital gain yang cukup menarik sekitar 50-an%. Nah, dengan kondisi seperti ini diharapkan kamu bisa mengurangi potensi kerugian dari sisi floating lossmu. Tapi ingat, ini tidak berlaku untuk semua saham. Kondisi dan strategi seperti ini hanya berlaku untuk saham-saham yang memiliki prospek ke depan, masih memiliki dividen yang cukup menarik, dividen yieldnya cukup tinggi, dan mereka rutin membagi dividen serta kinerjanya masih bisa mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dan tidak semua saham bisa menerapkan skenario yang sama. Jadi pastikan saham yang kamu beli itu memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi. Dan ingat, ini bukan jaminan. Tidak ada yang mengatakan kalau kamu pasti untung dengan strategi ini. Tidak ada juga yang mengatakan bahwa kamu pasti tidak akan rugi. Tapi kamu tetap saja bisa rugi menggunakan strategi ini. Karena ingat, setiap orang memiliki kondisinya masing-masing. Saya hanya menjelaskan satu skenario yang mungkin bisa kamu gunakan agar supaya kerugian kamu bisa menjadi lebih kecil atau bahkan bisa memperoleh keuntungan di masa depan. Ingat, dengan skenario ini kita tidak bermain jangka pendek tapi kita bermain jangka panjang, di mana apabila saat ini kamu masih mengalami kerugian dari sisi floating loss, kamu masih bisa menggunakan skenario seperti ini untuk bisa mengurangi kerugian kamu dan memaksimalkan potensi keuntungan di masa depan. Tapi ingat, setiap strategi dan skenario ini memiliki kelemahannya juga karena kita bergantung kepada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana harga pembelian kamu di harga yang lebih bawah. Berapa banyak jumlah lembar saham yang kamu beli. Dan yang kedua adalah berapa besar potensi dividen di masa depan yang bisa kita peroleh. Jika perusahaan ini masih bisa menghasilkan pertumbuhan dividen, katakanlah misalkan di tahun 2025 memang labanya mengalami penurunan sehingga dividen per share-nya turun. Tapi apabila di tahun 2026, 27, 28, 29 dan seterusnya dividen per share-nya mengalami kenaikan, maka akan berpengaruh terhadap harga netonya menjadi lebih rendah lagi. Untuk itu, skenario ini tidak bisa dilihat dalam jangka pendek, tapi harus dilihat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Setidaknya dengan data seperti ini, kamu bisa memiliki sudut pandang yang lebih luas di mana tidak hanya terpaku dan melihat floating loss yang saat ini terjadi dengan berita negatif di mana-mana, dengan harga saham yang mengalami penurunan, dengan pasar saham yang kurang menarik dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain, kita bisa berpikir seolah-olah memiliki bisnis yang mana bisnis tersebut menghasilkan cash flow setiap tahun dan cash flow itu bisa membantu kita untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal di masa depan. Tentu saja seperti yang saya katakan tadi, harus kamu ingat dengan baik bahwa sangat penting untuk memantau kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, karena itu akan sangat berhubungan dengan dividen yang dibagikan. Dan artinya, meskipun harga saham mengalami penurunan, dengan kondisi seperti ini kita bisa meminimalisir potensi kerugian, dan di sisi yang lain, kita bisa memaksimalkan potensi keuntungan apabila harga sahamnya kembali lagi mengalami kenaikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.